Diceritakan pada zamannya seorang raja baru kembali dari peperangan. Ia mendapati seorang pengawal raja yang selalu mengikutinya. Sehingga sultan itu, raja tersebut, mengangkatnya untuk mendampinginya sebagai raja. Bahkan sultan juga membekalinya satu pasukan khusus untuk budak tersebut. Tidak hanya itu, sultan atau raja tersebut menjadikannya sebagai putra mahkota. Suatu hari, budak tersebut yang diangkat sebagai pendamping raja duduk di atas tatahnya di samping sang raja. Hanya saja dia selalu kelihatan bersedih, menangis. Sampai-sampai raja bertanya kepadanya, "Wahai anak yang nasibnya mujur, kenapa kamu selalu saja tampak bersedih atau menangis? Apakah mungkin negaramu sedang mendapati kerusakan? Bukankah engkau kini telah lebih tinggi dari seorang raja? Kini engkau duduk dan berdiri selalu bersama dengan raja-raja yang lain. Engkau duduk di atas singgasana, sementara para menteri dan tentara berbaris, bersab-sab, berjajar di depanmu bagaikan barisan bulan dan bintang." Anak itu berkata, "Saya menangis karena satu hal, Raja," kata anak itu. "Ibuku selalu menakut-nakuti karena dirimu. Dia selalu bilang, biar aku kasih dirimu kepada Singa Mahmud," julukan raja tersebut. Sampai-sampai ayahnya merasa kesal dengan apa yang dilakukan ibunya. "Kenapa kamu menjadi seorang pemarah seperti ini, sehingga kamu berdoa sejelek ini? Apakah kamu tidak menemukan laknat yang lain sehingga kamu harus melihat laknat yang begitu jelek dan mematikan ini? Sungguh betapa dirimu adalah seorang ibu yang tidak tahu berbalas kasih kepada anak, seolah engkau telah membunuh anakmu sendiri dengan ratusan pedang yang tajam. Wahai orang-orang yang sedang dalam kesusahan, keterhimpitan, terjepit dalam kemiskinan, keadaanmu sama seperti dengan sikap dan karaktermu telah membuatmu takut dalam kemiskinan, takut dalam kesusahan, takut dalam kepapaan, ketiadaan. Tapi jika saja engkau tahu akan kebaikan dan kedermawanan, akan keagungan dan keadilan seorang raja, niscaya engkau pun akan selalu berkata, 'Yang mulia Raja, wahai orang-orang yang hatinya dalam ketakutan akan kemiskinan, adalah bagaikan seorang Mahmud. Janganlah engkau dengarkan tabiatmu yang akan menggelincirkanmu dalam perjalanan kehidupan ini. Jika engkau terus dalam keadaan seperti ini, maka engkau pun akan terus menangis seperti anak itu, sampai datang hari kiamat. Suatu badan adalah ibarat seorang ibu dalam memberimu makan, namun ia adalah musuhmu 100 kali lipat daripada musuh. Saat tubuhmu sakit, maka ia akan memintamu mencari obat. Jika ia sudah menjadi kuat, maka ia akan menjadikanmu seperti setan, bahkan menjadikanmu seperti berhala. Oleh karena itulah, ketahuilah, kenalilah tubuhmu ibarat sebagai baju baja yang penuh dengan keluhan.
ia sama sekali tidak berguna baik di musim dingin maupun di musim panas. Jika engkau bersabar pada seorang teman yang jelek pun akan menjadi baik, karena kesabaran akan melonggarkan dada seorang, akan menjadi dirinya berhati lapang. Bersabarnya rembulan terhadap malam telah menjadikannya demikian bercahaya. Bersabarnya bunga mawar pada durinya telah menjadikan sedemikian semerbak wanginya. Bersabarnya singa dalam kotoran dan darah segar telah membuatnya dapat menikmati makan bayi unta atau binatang liar lainnya yang baru lahir. Siapapun yang memahami hal tersebut tadi dengan terang benderang, maka ia telah mengerti ketidaksabarannya. Dan barang siapa yang takut hatinya dalam kepedihan, maka dirinya pasti telah berteman dengan seorang teman yang jelek. Jika engkau bersabar bertahan dengan kesusahanmu, kesulitanmu, keterhimpitanmu, ketertekananmu, seraya menunjukkan penuh setia, maka engkau pun tidak akan berpisah dari kekasihmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja engkau berakhlak dengan akhlaknya sesuai dengan tuntunan menuju kebaikan, sebagaimana bercampurnya antara air susu dengan madu, maka engkau pun akan berkata, aku tidak suka dengan yang tenggelam, sehingga engkau pun tidak akan ketinggalan di belakang. Ketinggalan di belakang dari rombongan kafilah yang sedang menuju kebaikan. Apakah engkau telah berteman dengan ketidaksabaran, dengan teman selain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka engkau akan merasa pedih saat berpisah dengannya jika kebaikanmu pun tidak akan ada. Jika pengajianmu adalah sebuah emas murni, lalu mungkinkah engkau akan mengamanahkannya kepada seorang pengkhianat? Jadi, jatuh, bangunlah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlaklah dengan akhlaknya, sehingga engkau pun akan selamat dari berkhianat atas amanah yang diberikan kepadamu. Tidak akan berkurang sedikit pun. Milikilah akhlak sebagaimana akhlaknya Zat yang Maha Mencipta akhlak, sehingga engkau pun akan mendapat akhlaknya para nabi, berselimut dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah mendengar riwayat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga sudah klik subscribe